Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat kita ini sebelum mulai pembelajaran, KM berdoa dulu ya. Silakan. Sebelum memulai pembelajaran PPKM hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati, dimulai. Selesai. Ya. Mas guru. Empat ya. Ya saya tahu. Enggak apa-apa aja. Tidak ngantuk. Oke. Tadi pagi sampai hari ini ada yang sakit nggak? Ada. Berapa orang nih? Satu ya. Siapa? Oke, Siti ya. Tapi biar saya bisa melihat bahwa kondisi Anda sedang fit, saya ambil satu ya. Coba yang saya panggilkan berdiri ya, sudah tahu fit. Agil Satya. Oke, siap mantap. Amelia Kastia Utari. Panggilannya Umut ya. Andre Julianto. Nah ini, dua keturunan ya. Anissa. Asli. Ari Saputra. Azizah Pak Anzalina Balkis. Ini masih keturunan Ratu Mesir ya. Bayu Rahmat Setiawan ya. Bayu. Dela. Ya. Kemudian Desi Wulandari. Ya. Dimas Saputra. Fahmi. Fajrin Naura Safitri. Ya. Fatih Dirli Aljaliansah Suklan. Giska Rizkika Ramadhani. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran PPKN hari ini, sebagai rasa jiwa nasionalisme, jadi Anda harus bisa merasakan bahwa dulu kita sebelum kemerdekaan, lagu ini menggema di seluruh tanah air, dan hari ini kita coba lihat apakah kita ini punya rasa jiwa nasionalisme seperti dahulu kala. Oke, hari ini kita akan menyanyi lagu Indonesia Barat ya. Sebagai ini coba Andre Julianto. Ya, silakan untuk memimpin nyanyi lagu ini. Keren ya, laki biasanya perempuan. Ini harus punya pembitan ya. Teman-teman, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon untuk berdiri. Ya, boleh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia
tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Anda juga. Nah, ini biasa ya, seperti sebelum belajar, kan ini jam siap ya, biar semangat tetap ada. Saya mau kasih permainan saja, sedikit. Jadi kalau nanti saya angkat begini, berarti tepuk satu kali dengan mengatakan yes. Berapa kali? 1, Kalau ini? 2, 3, 4, 5. Siap? Ya. Yang ketinggalan bunyi buntut. Nah, dia suruh tepuk sendiri nanti ya. Mulai, fokus, konsentrasi. Lihat, tatap mata wajah. Bolanya mana? Jadi tepuknya karena ketinggalan. Salah. Lagi. Ayo ketinggalan. Nah itu tuh. Nah, mulai lagi kamu nggak bisa. Oke, ketinggalan ayo. Dia doang. Oh nggak bisa. Kamu mah ya. Lihat. Bisa lain. Tuh menang itu semangat. Kayak lihat. Dulu ya. Enggak apa-apa tapi kamu doang. Ayo mulai. Yes. Ya. Oke. Sekali lagi. Awas. Jangan letter ya. Yes. Lagi kita. Ayo. Mulai. 1, 2, 3. Tadi mana ulangnya. Ya. Ya. Lagi. Ayo cinta. Siap? Kamu juga. Lagi. Yes. Kamu yang dulu. Ayo tiga kamu. Kita bukanlah yang perang. Yes. Lagi. Bisa gitu ya? Terakhir ya. Oke. Sudah ada? Lagi bentuk tangan? Enggak ya? Nah, selesai saya sedikit ya. Biar akan ngantuk saja. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Hari ini Mas tidak minum aladina. Biar tidak lemah tertinsuk ya. Nah, biasanya jam-jam terakhir ini yang harus kita pahami bersama bahwa memang di antara kita ini tenaga sudah terkuras, tetapi apa yang menjadikan kita masih tertarik untuk belajar PPKN tentunya ada tujuan. Nah, oleh karena itu, bagaimana nanti 2 jam ke depan kita akan belajar agar memperoleh tujuan yang Anda mau. Ya, tujuan yang Anda mau itu bagaimana? Mengetahui tentang hukum-hukum pelajaran-pelajaran tentang PPKN. Kita masih melanjutkan materi kemarin ya tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, tentunya sebelum kita mulai, saya akan mengabsen dulu. Ya. Oke. Sebelum masuk materi baru nih ya, kita coba mundur ke belakang. Kemarin itu dalam 1 KD itu yang membahas tentang hubungan struktural dan fungsional. Ada 4 kali pertemuan. Nah, dari masing-masing pertemuan sebelumnya ada nggak yang mau ditanyakan? Oke, siap. Dari pertemuan dulu ya. Namanya siapa? Oke,
Oke, awal dulu aja. Yang ini suaranya, siapa? Desi Wulandari. Desi Wulandari. Oke ya. Yang bertanya itu dapat hadiah ya. Mau mobil mau pensil? Nanti dulu, nanya ini dulu. Mau mobil mau pensil? Kalau pensil saya kasih. Nanti pulang ambil yang pensil dari saya. Oke, kalau mau mobil nanti saya WA ya. Oke, dan ya, materi lain mana? Ya. Ya. Nah, tentang jalan nih ceritanya kemarin diadukan ya. Jadi anak-anak yang punya masalah dengan itu boleh nggak ngobrol dengan seseorang yang memiliki kapasitas menjawab. Ternyata hari ini sudah melakukan di kampus nih. Dia datang ke Tete bilang nggak tahu. Beres tahu ada sedikit-sedikit ya. Karena itu rute jalannya ikut. Kecuali katanya di jauh banget itu. Pak RW juga nggak tahu. Nah kemudian ada ini tinggalnya RT RW-nya melintasi jalan. Nah, dari pertanyaan ini, kalau menemukan hal seperti bagaimana nih? Ada yang menanggapi? Ayo, sebelum saya jawab. Saya Pak. Oke, siap. Ketua kelas ya? Ya. Siapa sih? Oh, saya Ya. Ya, silakan. Menurut hasil dari materi dari minggu lalu, Ya. ternyata untuk pembangunan jalan itu kita bisa tanyakan ke Musrembang Des. Musrembang. Bangdes. Oke, singkatan apa tuh? Musyawarah Bank Desa. Nah, itu ada di mana tuh? Musrembang itu. Di desa. Pasti desanya. Kalau di Batam, Musrembang Pak, Tegenanya ya tadi. Nah, jadi betul. Jadi makanya sebenarnya anak-anak kita itu harus mengetahui itu sebagai pelajaran. Anda tidak perlu ikut rapatnya, nggak perlu lah. Karena nanti yang diundang juga bukan kalian. Tetapi sebagai pelajar, Anda harus menyaksikan hasil, gitu. Jadi bukan proses, hasil. Apa yang dihasilkan dari Musrembang. Nah, kemudian siapa saja yang ikut di dalam rapat tersebut? Nah, berarti yang ikut rapat mengetahui tidak? Kalau rapat nih, saya tanya sama yang rapat, rapat apa tuh? Apa langsung apalnya? Nah, jadi siapa saja yang rapat di Musrembang Des? Itu. Misalkan ternyata ada kepala desa, ada sekretaris desa, ada kepala dusun. Nah, di situ kita bisa bertanya. Ternyata RW dilibatkan. Berarti yang dilibatkan itulah yang kita tanya. Tahu dari mana? Nanti hasil itu biasanya ada di dalam daftar hadir. Ngerti? Ya, jadi disitulah kita bisa melihat. Jadi tidak perlu bertanya pada forumnya, tetapi yang ada di dalamnya kita bisa tanyakan. Boleh dengan yang dekat ya. Kalau malu, gimana menjaganya? Ya, sebagai pembelajar dan orang tua boleh, Pak. Punten pengawasan Pak RW kan umpamanya gini kan. Apa sih Pak yang dihasilkan? Boleh. Ya, artinya apa? Kita sebagai pelajar harus cerdas. Cerdas itu begini. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita harus bisa berjuang sesuai dengan kemampuan. Nggak mungkin. Ini Anda sebagai tentara bisa jadi tentara. Bisa dari mana? Nggak mungkin kan jadi tentara? Bisa nggak jadi tentara? Hah? Bisa. Bisa gimana? Iya, sekolah dulu dong, ya. Keren, ngerti ya? Ngerti ya? Oke. Coba pertanyaan yang lainnya. Masih ada nggak? Oh, nanti dulu. Puas dulu jawabannya. Neng, puas dulu jawabannya? Puas. Dia sudah puas. Siapa yang puasin? Jawaban dari saudara. Ya? Oke, keren. Itu namanya pelajar yang interaktif. Oke, lanjut. Ada lagi? Oh ya. Ini perempuan yang nanya ya, laki-laki. Nggak ada yang nanya nih. Coba lah, ada lagi. Silakan. Namanya siapa dulu dong? Hah? Mal Atus. Boleh gitu ya. Mau mobil mau pensil? Mau pensil aja. Ya silakan deh. Dia udah tahu jawabannya. Kalau mobil pasti di WA, gitu ya. Oke. Oh, mus, dus, ya.
Oke. Ada yang mau menjawab atau memberikan tanggapan? Saya Pak. Oke, keren. Jadi yang bertanya perempuan yang jawab laki-laki, keren. Siapa namanya? Rifki dan Dani. Rifki dan Dani. Oke. Ini yang bertanya sama jawab saya kasih nilai ya. Itu standarnya. Lebihnya nanti kasih nilai. Kalau ada ya. Lanjut, silakan. Musyawarah usulan yang mencakup wilayah 4 KRT-an. Kadus hanya ada di pedesaan. Ya. Kadus istilah ya berarti ya. Hanya ada di wali kota apa? Itu kan kadus ya dusun. Wali kota berarti Kadus. RW ya. Jadi di kita itu ada sebutan RW dengan kadus gitu ya. Bedanya apa? Cakupan kadus lebih besar gitu. Makanya begitu saya datang ke desa ini ada Pak Kadus, namanya Pak Suom. Bilang, kenapa kayak RW? Nah gitu. Pertama, ternyata di sini tuh kadus disebut istilahnya cakupan besar. Nah, musyawarah dusun itu kan ya tadi itu menentukan banyak hal kebijakan untuk kepentingan warga. Nah, kalau ada musyawarah, berarti judulnya ada sesuatu yang harus dicari solusi untuk permasalahan itu bisa diselesaikan. Nah, ini yang menarik di desa itu. Kalau di desa itu, kalau saya lihat ya, ketika ada masalah A, B, C, D, itu warganya, pimpinannya rame-rame bekerja sama. Nah, artinya ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. Siapa yang bermusyawarah? Orang-orang yang diberikan kewenangan. Nah, inilah materi yang sebenarnya. Kewenangan. Siapa yang memiliki kewenangan itu? Dia yang diberikan jabatan. Berarti dari atas ke bawah secara struktur memiliki kewenangan yang berbeda. Kita di daerah diberikan kebebasan untuk menentukan kebijakan. Namanya otonomi daerah. Nah, oleh karena itu, bagus tadi ya pertanyaannya. Kita ini harus mengerti. Jangan sampai begini. Anak-anak kita itu nggak ngerti. Ayo kamu teh naon? Ali mungkin bikin KTP lewat saham. Itu pertanyaan-pertanyaan klasik ya. Jangan sampai nanti kita bikin KTP pergi ke mantri atau ke dokter. Pertama lamun air ngering, ya. Nanti bikin KTP harus tahu ya, walaupun Anda belum bisa bikin karena ada batas usia. Nah, tetapi secara pengetahuan Anda harus memiliki pengetahuan itu. Apa yang wajib sebagai warga negara? Hak dan kewajibannya harus tahu. Contoh sederhana, Pak, saya sakit, saya dari orang yang tidak mampu. Bagaimana ini Pak solusinya? Bikin surat keterangan tidak. Nanti kalau berobat, pakai surat sakti itu. Bentuknya bagaimana? Bisa BPJS, ya kan? Kartu Indonesia Sehat, atau juga dengan apa? KIS, bukan cuma ada KIS. Kisah selutar selebih, itu ya bukan? KIS ya? Jadi negara memfasilitasi. Jadi kalau untuk pendidikan disebut dengan apa? Kartu untuk pendidikan KIP, ya. Kartu Indonesia Sehat. kalau KIS Kartu Indonesia Sehat. sehat ya. Tolong dibedakan berdiri supaya sehat. Nanti, ya. Kamu harus dilebur ya. Ini yang terakhir saya dilebur, ya. Nah, biar semangat. Pokoknya seperti kata-katanya. Jam-jam terakhir itu jam-jam apa? Waktu Indonesia bagian ripunya. Jadi energi sudah terkuras, kemudian Anda sudah berkurang kemampuan menangkapnya. Bagaimana biar tetap semangat? Makanya tadi di awal saya nyanyi, saya melakukan game. Yang kedua, walaupun sudah asupan gizi diperhatikan ya. Baiklah,
Sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan dibahas hari ini, kemarin sudah saya berikan ya 3 pertemuan di awal. Pertama, dalam pertemuan awal itu saya menjelaskan tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Itu yang pertama, materi pertama di pertemuan pertama. Kemudian dilanjutkan, biar nggak materinya terlalu jauh, artinya sesuai dengan kemampuan aja ya. Kasih kemarin kita review sedikit. Kedua, saya memberikan pemahaman atau penjelasan tentang kedudukan peran pemerintah pusat. Jadi nanti kalau berbicara desentralisasi atau otonomi daerah, ada hubungan ada 2 tentang kedudukan dan peran pemerintahan pusat. Di bawahnya lagi ada kedudukan dan peran pemerintah daerah. Setelah 3 materi tadi selesai, maka kita akan masuk ke materi terakhir, bagaimana hubungan itu terjadi. Jadi satu, kita berbicara tentang otonomi daerah dalam konteks NKRI. Di dalamnya Anda memahami dulu apa peran pemerintah pusat, ya, kedudukan peran. Kedua, apa kedudukan dan peran pemerintah daerah. Kalau sudah tahu peran masing-masing, bagaimana sebuah otonomi daerah dapat berlaku dengan melihat kedudukan dan peran masing-masing. Jadi nanti kita hubungkan bagaimana hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah. Contoh, kalau secara hierarki ada yang disebut dengan presiden sebagai kepala negara. Di bawahnya ada gubernur. Di bawahnya lagi ada bupati atau wali kota. Kalau di kota, wali kota. Kalau di kabupaten, bupati. Di bawahnya lagi ada lurah, ada kecamatan, ada desa. Lihat tuh. Ya, itu struktur. Di tingkat provinsi ada DPRD. Di nasional ada DPR. Nah, itu struktur. Sama dengan pengadilan, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi negeri, itu struktur. Nah, masing-masing struktur itu berbeda dalam peran dan kedudukannya. Nah, di bab terakhir nanti kita akan membuat proyek, maka tahapan selanjutnya Anda harus bisa satu. Nanti saya tayangkan gambar ya. Apa hubungannya? Nanti setelah mengetahui pemahaman dasar, Anda akan tahu. Jadi kita ini kalau bicara materi menghubungkan itu bukan berarti kita ngelamun ya. Oh, ini begini perannya, ini begini. Kalau begitu, contoh, apa peran Bapak? Ayo, siapa yang punya Bapak nih? Jangan-jangan Anda punya Bapak. Peran. Nanti ada kedudukan. Kalau yang tadi kamu sebutkan, Bapak sebagai kepala keluarga, itu kedudukan. Perannya mencari nafkah. Good. Ibu, itu apa? Kedudukan. Perannya Meminta Allah kepada mengurus anak. Melainkan peran siapa? Jangan dia bilang ya sama Bapak. Itu kedudukan dan ya nanti gubernur itu kedudukan. Perannya melayani masyarakat di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat itu apa? Provinsi. Itu ya. Jadi lamun kieu ternyata Anda ada kesulitan warganya. Apa kesulitannya? Misalkan begini, ada warga yang sulit nggak punya kamar mandi. Kenapa masalahnya? Dia tidak punya biaya, tidak disurvei, kayaknya kelewat. Pertanyaan dasarnya, ketika dia tidak memiliki tempat kamar mandi yang layak, apakah warga bisa membantu? Bisa. Kalau mau pakai dana swadaya, boleh. Masyarakat mengumpulkan, boleh. Tapi kalau masih pemerintah punya anggarannya, misalkan ada program
Entaskan kemiskinan dengan cara memberikan pelayanan sarana kesehatan. Oh. Kalau ada kan di sana ada tuh, di desa itu ada. Oh, berarti warga-warga seperti ini bisa dibantu. Nah, berarti kedudukan desa dan peran desa itu berbeda. Ya, paham? Paham kedudukan dan peran? Anda kedudukannya sebagai apa? Di sini sebagai perannya belajar. Ketik. Gampang ya? Gampang. Oke, jadi itu nanti yang kita bahas ya. Pertama, tadi sudah gambar, nanti gambar ya, ditayangkan. Kemudian Anda akan ditugaskan menelaah tentang hubungan struktural dan fungsional. Struktur itu ya, seperti diagram hierarkinya ya. Misalkan OSIS, wakil OSIS itu struktur. Hubungannya bagaimana? OSIS dengan wakil OSIS ada hubungan tidak? Kalau nggak ada hubungan, mereka akan terputus dalam struktur. Ya, menelaah hubungan tentang hubungan. Kemudian mengevaluasi tentang hubungan. Nah, kalau sudah mengevaluasi, Anda sudah sedikit agak menyambung pada kesimpulan. Misalnya begini, melihat, oh, misalkan kepala desa, sekretaris desa dengan bupati, mereka akur. Akur tahu dari mana kalau mereka akur? Melihat dalam sebuah postingan bahwa mereka bahu-bahu memperbaiki jalan yang rusak. Cepet. Nah, walaupun ada sebagian yang cuman selfie. Tapi yang penting bukan itunya. Apakah ketika ada program pembenaran jalan, jalannya diperbaiki? Seperti yang sudah dijelaskan. Tadi dijelaskan ya tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran itu yang nanti akan mengarahkan Anda pada tahapan-tahapan pemahaman. Nah, bukti pemahaman itu Anda melakukan umpan balik ke kita bahwa Anda mengerti. Nah, oke. Dimulai dengan mengamati gambar. Perhatikan gambar di depan. Ini saya buat pakai sederhana saja. Ini ada gambar apa nih? Struktur apa? Kerangka manusia. Ini apa? Organ dalam. Nih, kaitan dengan judul. Kayaknya ini apa nih? Ini maksudnya apa? Struktur. Ini fungsi. Nah, jadi ada fungsi dan struktur. Nah, kalau di bagian di sebelah ada struktur tuh, presiden, ya kan? Anggota DPRD, DPR di situ struktur. Di dalamnya ada fungsi, fungsinya apanya itu? Nah, ini saya gambarkan secara sederhana. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Kenapa digambarin kerangka? Nah, kenapa diangkat kerangka? Karena ini mudah. Anda siapa? Manusia. Anda bisa berdiri karena apa? Ada tulang. Tulang itu apa? Penyangga ya. Anda bisa jalan, ada tulang. Bayangkan kalau nggak ada tulang. Kesut. Sekarang lihat ya. Mata Anda fungsinya apa? Ya. Mulut, Bicara. tangan, mengambil sebab. Bayangkan, andai kata salah satu organnya tidak ada, bagaimana? Maka tidak akan maksimal ya. Saya bisa punya mata melihat, nggak bisa ngomong. Vitamin ya. Nah gitu. Ada fungsi tubuhnya mata, tapi tak tulangan. Ribu ya. Nah, kepala kenapa di atas? Karena di bawah kaki gitu ya. Gampangnya lah gitu ya. Makanya kenapa kaki di bawah lebih besar tulangnya? Kenapa? Menopang tubuh. Ya. Apa ya kalau menghirup tulangnya di kanan apa bawahnya? Nah itu gambaran bahwa sebenarnya kerangka inilah yang menopang berdirinya sebuah peran. Artinya kenapa kerangka ini seperti ini? Karena ada beberapa peran yang memang harus di posisi struktur yang benar. Jadi struktur dengan fungsi di dalamnya pas. Sehingga kalau kita bisa berdiri kokoh dengan struktur itu dan menjalankan peran sesuai dengan bidangnya,
maka akan terjadi sebuah tugas fungsi yang benar. Oke, lanjut ya. Oke, di sini. Nah, lihat. Biar nggak loyo. Nanti. Ya. Apa nanti bermain lagi atau nanti ya. Oke, perhatikan. Coba di sebelah kanan ada gambar apa tuh? Kabinet siapa tuh kira-kira? Ya? Presiden siapa tuh? Jokowi ya. Oke. Yang di bawah tuh apa tuh? Nah ini yang sudah lama. Ini dilindungi nih. Hansip mah hampir nggak kelihatan ya. Nah di zaman saya dulu Hansip tadi apa? Ada sekolah. Pertahanan sipil. Disebutnya Hansip. Itu zaman dulu TK dengan baju hijau-hijau. Sekarang nggak tahu ya. Nah coba ini apa nih? Jembatan rusak. Anak pelajar mau menikah itu. Itu tuh. Di kamu gitu tuh. Tanya. Kira-kira di mana nih? Cipete. Siapa? Ada nggak di Bandungan seperti ini? Kalau ayah kasih tanya. Kamunya tuh iya. Kamu tiap hari kerja sih kan kamu bisa kesasar. Kemudian di atasnya apa nih? Rumah kumuh. Di mana tuh kayaknya? Ya, Jakarta ya. Padahal saya nggak nyebut di Jakarta, tapi kayaknya sudah kayaknya lihat di Jakarta begini. Nah ini apa nih? Tempat wisata. Jadi inilah Indonesia. Ada yang dengan duduk manis, berdiri manis, itulah para kabinet kita. Ada yang layarnya begini, ada yang kumuh begini, ada yang begini, ada begini. Ada apa Indonesia? Di satu sisi sejahtera, di sisi lain menderita. Yang menderita siapa biasanya? Yang bahan siapa biasanya? DPR dan pemerintah. Itu balik ya. Harusnya kita sama-sama sejahtera. Makanya kita perlu yang disebut dengan otonomi daerah. Pusat membantu daerah, daerah mari bersama-sama bergotong royong bekerja sama. Jadi orang-orang di bawah ini kalau ada yang wisata, yang kumuh, kenapa? Tidak semua tempat itu tidak merata. Ada apa? Itu pertanyaan juga. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ya, mau nanya? Mau nangis? Enggak? Ayo, ibu-ibu. Ibu-ibu. Dek, mau nanya? Mau pulang? Pasti jauh ya, mau pulang ya. Coba ayo, jam terakhir. Semangat. Mau nanya apa? Dari gambar ini ada yang aneh? Aneh. Mana yang aneh? Mengapa harus gambar Hansip? Nah, Hansip. Nah, mengapa harus gambar Hansip? Karena di generasi sekarang nggak kenal Hansip. Mereka lah pejuang yang tidak dikenal sekarang tuh. Padahal Hansip ini ada. Jadi kalau ada hajatan tuh ya. Nah, pemilu biasanya ada tuh muncul yang baju hijau-hijau. Wah, beda lagi itu lah. Waktu pemilu ya di TPS ya. Tempat pemungutan suara tuh ada baju ini ya. Ya. Nah, bisi kita naon hijau-hijau gitu cek nah gitu. Isinya sana ya tukang modal sana ya teh. Kan tehan singkatan dari pertahanan. Ya, makanya saya munculkan gambar-gambar yang dulu ada, tetapi sekarang menjadi tidak ada. Seperti ini wajah-wajah yang ada di kota. Jadi di kota pun tidak semua bagus. Buktinya ini. Kalau kita melihat sampah di Bantaran Kali, pasti itu dekat dengan Jakarta. Katanya di kota khusus. Kenapa yang khusus? Khusus apa? Bukan khusus kesejahteraan. Nah ini mudah-mudahan gubernur kita diberikan kekuatan untuk menata begitu. Jadi boleh mengkritik tapi membangun. Ya. Jadi kreatif and problem solving. Itu belajar kreatif, apa? Critical thinking and problem solving. Boleh kritik tapi harus ada solusi. Misalnya ini contoh-contoh siswa yang nanti harus dimiliki. Kreatif. Kreatif itu artinya dia tidak diam. Apa ya yang bisa saya lakukan untuk negeri ini?
Apa yang harus kita lakukan untuk sekolah ini? Apa yang harus kita lakukan di dapur? Kamu tinggi-tinggi ya. Negara bagaimana ya? Kita jauh. Di dapur bagaimana ya supaya dapur kita nyaman? Itu kita siswa. Kita sampai untuk diskusi biar enggak jenuh. Nah, tadi sudah dihantarkan dengan materi awal, kemudian kita melakukan sedikit coba balik sampai mana sejauh mana Anda memahami materi yang saya sampaikan. Saatnya kita mulai mengevaluasi hasil. Nah, dengan memberikan tugas ya. Biar tugasnya semangat. 1, saya akan membagikan tugas per kelompok. Ini ada berapa siswa nih? 40 kan? Nah, 41 ya. Berarti kalau 8 kelompok, 1 kelompok ada berapa? 5. Sisanya nomplot di tempat yang dibutuhkan. Ya, kalau dibutuhkan ya. Nanti Anda bergeser sesuaikan dengan tempat duduk saja. Di sini ada peralatan komunikasi. Sambil di sini Anda mulai browsing. Ada yang nggak bisa browsing? Bisa semua ya? Sekarang tugas selanjutnya kita akan buat kelompok. Jadi semua kegiatan kita hari ini harus ada indikator bahwa Anda telah melaksanakan. Nah, hari ini biar nggak jenuh ya. Memang sudah waktunya nih. Saya minta dari 41 siswa, berarti kalau dibagi 8 kelompok 5 orang ya. Sisanya 1 pilih dengan kelompok yang memang agak kurang. Kurang dalam artian gini. Bisa saya bantu aja ya. Oke. Kalau saya sebutkan hitungan 1 sampai dengan 10, jangan pulang. 2 menit saja lah. Ya. Silakan mengambil posisi sesuai dengan. Oke. 1, 5, stop. Ya. Siapa cepat? Iya dapat. Ayo. 5. Jangan lebih. 5. Begitu. Sudah ya? Ini 6. Saya belum? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dah. 1, 2, 3, 4, 5. 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 6 nih. Berarti pindah 1 nih. Enggak, ini sini. Ini sini. 5. Itu berapa tuh? Nah, berarti 1 keluar. Nah. Sini deh. Ini berapa orang? Berarti 5 sini 1. Paling kaset. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Oh 6 berarti. Oh ini ada yang ngasih ya? Iya. Oke. Sudah. Ini aja. Dibuat nama aja, ya. Oke lah kalau begitu. Ini masuk lagi ke sana. 6. Ini kembali ke habitat mana? Ini. Berarti kamu kembali ke habitatnya. Tunggu sini. Ya, siap ya. Berarti ini adalah kelompok yang memang Anda harapkan. Kalau sesuatu yang sesuai dengan keinginan Anda, berarti benar ya? Iya, Pak. Di depan layar Anda, fokus silakan lihat ke depan layar. Oke, di situ ada sejumlah komputer yang sengaja saya siapkan untuk searching atau browsing. Silakan cari materi yang nanti menunjang Anda untuk mencari sebuah problem solving. Saya akan bagikan LKPD-nya per kelompok sebanyak 5 lembar. Ya, silakan diawas dulu ya. Nanti sambil membaca. Kalau tidak, lihat ke depan aja. Lihat ke depan, saya jelaskan. Kalau nggak ngerti tanya ya. Biar cepat. Siapa cepat dia dapat. Jangan dibagikan. Itu ya silakan berdekatan deh. Tapi kalau cepat, ya nih. Cari ini. Oke. Sini. Ya. Oke, siap ya?
Sudah dipegang? Ya. Oke, perhatikan baik-baik masing-masing orang nanti akan diberikan tugas sesuai dengan bidangnya. Kita akan mengambil satu orientasi permasalahan. Nanti akan mencari bagaimana solusinya. Ya. Pertama, perhatikan ke depan. Kita ini akan membuat sebuah project untuk mencari problem. Problem itu kemudian kita akan cari solusinya. Nah, di dalam pendidikan disebut dengan problem based learning. Artinya dari orientasi masalah kita melihat sesuatu untuk mencari sebuah solusi. Ya, pendekatannya kita menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik itu begini. Kalau saintifik itu artinya kita membahas secara ilmiah, mengamati, menelaah, melihat. Nah, itu kemudian menyanyi. Nah, menyanyi itu menyampaikan ya. Nah, mengamati itu sebuah proses di dalam scientific approach atau pendekatan secara saintifik. Oke, kita mulai. Ini ada KPD. Apa yang kita akan bahas yaitu kompetensi dasar tentang merumuskan hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tentunya dinamika NKRI. Tadi sudah ya kelihatannya mengamati dan seterusnya. Kemudian akhirnya sampailah pada satu sikap terakhir bahwa Anda nanti akan belajar untuk menyajikan dari permasalahan yang saya lempar kepada Anda. Tentunya muncul pertanyaan-pertanyaan why, ya. Materi pokok hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Oke. Tujuan di sini. Tujuannya setelah melakukan kegiatan ini diharapkan peserta didik dapat menjelaskan tentang otonomi daerah, hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah, dan dapat merancang melakukan penelitian. Nah, itu di bab pertama. Untuk LKPD yang bab terakhir, Anda wajib menyusun dan merumuskan serta menyajikan bagaimana hubungan antara pusat dan daerah secara struktural dan fungsional. Tentunya nanti dimulai dengan satu tayangan. Nah, di sini di kertas Anda baca dan pahami artikel yang sudah saya berikan, share linknya. Jadi cukup Anda mengklik itu, kemudian muncul redaksi narasi yang perlu Anda baca. Tolong semua membaca ya. Jadi kalau ada 5 orang membaca, nanti lihat berapa kemampuan yang Anda bisa simpulkan dari 5 kepala. Biasanya kalau 5 kepala beda-beda. Nah, yang membedakan apa? Tingkat pengetahuan. Ini linknya sudah baca, pahami, ya. Kemudian ini sumber-sumber lain sudah saya berikan sebagai referensi. Nah, kemudian ini kan literasi ya, literasi itu bacaan. Kadang-kadang Anda suka malas tuh kalau baca. Nah, maka saya sampaikan dalam bentuk video. Jadi sekarang tuh sudah mulai teknologi itu banyak. Dengan internet kita bisa mencari segala macam sumber. Kemudian jika ada materi atau pertanyaan yang kurang jelas dan dipahami dapat ditanyakan kepada guru. Jadi silakan Anda sekarang mulai searching and browsing. Kata kuncinya hubungan struktural, fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Silakan, saya kasih waktu kurang lebih berapa menit? Sesuai dengan acara sini. Coba 10 menit ya. Struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah. Silakan Anda mau cari apa saja ada di AKPN itu. Tinggal diklik saja. Oke, dimulai ya. Siap. Silakan siapkan alat tulisnya. Oke. Sudah kurang lebih 10 menit ya. Anda tadi sudah membaca tentang artikel deskripsi literasi digital. Nah, tentunya saya ingin mengetahui hasil dari diskusi hari ini. Nah, kira-kira siapa yang berani duluan untuk presentasi?
Saya Pak. Wih, Bapak. Coklat. Oke, tepuk tangan buat kelas dong. Jadi kalau ketua kelas itu biasa kami minta ya sebenarnya. Tapi kalau dikasih enggak ya, kami boleh ya. Silakan. Awas ya, hati-hati ya. Ketua kelas bukan kami minta ya, tetapi pria dewasa. Ya, silakan. Siapa yang mau berbicara? Oke, kamu berbicara. Siapa yang mau di sini? Ini siapa ya? Mau perhatikan. Kamu duduk ya. Nanti kamu ini. Kamu berbicara kan dong? Oke. Baiklah teman-teman, untuk sini deh, kamu posisi. Nah, kelompok ini akan mempresentasikan apa yang tadi sudah dibaca berdasarkan kesimpulan bersama. Silakan Anda dengarkan. Nanti kalau ada yang mau dikoreksi, silakan koreksi, kita tanya jawab. Oke, silakan. Saya berbicara. Ya, sesuai kesepakatan kelompok kita. Kelompok berapa dulu nih? Kelompok 1. Kelompok 1. Oke, gimana? Sesuai kesepakatan kelompok 1 yang kami baca tadi sebagai berikut. Masih banyaknya tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga berdampak pada pemerataan pembangunan. Yang kedua, kurangnya dari permasalahan yang sudah sepakat semua, saya ingin tahu dari awal sampai akhir ini. Apa yang kurang? Nggak ada AC, nah. Ya biasanya kalau pagi nggak usah AC dingin ya. Kalau jam segini gimana? Panas. Kurang panas. Karena kepala Anda mikir ya, keren. Karena nggak ketemu jawaban jadi panas. Yang kedua, siapa lagi? Ayo. Ada? Pembelajaran apa yang kurang pembelajaran hari ini? Siapa lagi? Ada lagi selain Asep? Tidak Pak, Hah? berbicaranya terlalu kencang. Oh, kalau cepat ya? Oke, nanti gini. Kalau saya terangkan, kecepatan. Pak, maaf, kecepatan. Oke, gitu ya? Di break ya? Good. Apa lagi? Hah? tidak. Ya. Pak, kalau mau ngasih tugas harus tadi WA dulu Pak. Aha, ini yang keren. Kalau ngasih tugas, kasih WA dulu. Jadi saya mau baca dulu gitu ya? Iya dong, itu keren. Jadi pas kali ini gak kaget. Oh, gitu. Jadi gak lebay. Ada lagi pertanyaan? Sebelum kita akhiri? Sudah gak ada lagi? Satu lagi? Ada lagi nggak? Nggak ada? Cukup? Apakah tempat yang kalian pakai ini kondusif untuk kerja kelompok? Kondusif? Tidak Pak. Hah? Tidak. Oh, Susah untuk tidak. ngobrol. Hah? Susah untuk ngobrol. Bisa untuk ngobrol. Berarti gini ya, untuk solusi pertama kita coba ya nanti dua proses ya. Hari ini kita di live tadinya supaya mudah akses internet. Tapi besok saya coba di kelas ya. Nah untuk booking kelasnya, kemudian untuk peralatan wifi akan saya pindahkan ke ruangan kelas. Silakan siapkan dengan peralatan handphone ya, smartphone ya. Jadi untuk teman-teman minggu depan bawa smartphone ya. Bisa sanggup? Minimal satu kelompok bawa satu ya, minimal. Oke. Nah, terima kasih kepada adik-adik yang hebat, adik yang keren. Hari ini selesai sudah pembelajaran tepat jam 3.30 menit. 2 jam bersama kita, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama bagi saya pribadi menambah pengetahuan yang Anda bawa dari tempat masing-masing. Nah, mudah-mudahan ini juga dapat menambah wawasan bagi Anda. Sebelum kita akhiri seperti biasa, diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Silakan berdoa sesuai dengan kerja masing-masing seperti biasa. Tapi sebelum berdoa, silakan rapikan dulu kursi dan tempatnya. Kumpulkan tugasnya. Silakan ke depan dulu.
Tugas, silakan. Bukan. Kasih nama kelompoknya jangan lupa. Ya. Ya. Oke. Lagi. Oke. Sebelum berdoa seperti biasa rapikan dulu tempat duduknya, bukunya. Oke. Ada yang ketinggalan nggak? Rapikan dulu tempat duduknya. Tertib. Setelah selesai, sebelum meninggalkan ruangan, pastikan nanti mematikan komputer. Awet ya. Oke, siap? Tempat duduknya siap? Silakan KM untuk duduk dengan doa. Baik teman-teman, sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Amin. Dan semoga kita pulang dengan selamat, Anda selamat, saya selamat menuju rumah. Amin. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Wabarakatuh.